Kita mulai. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tidak bosan-bosan saya hanya mengulang bahwa ketika kita ucapkan Alhamdulillah, bukan hanya di dalam pikiran kita segala puji bagi Allah, tapi dalam hati kita. Tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Seluruh pujian milik Allah Azza wa Jal. Maka orang yang mengatakan dengan hatinya, dia malu untuk show off, pamer. Kadang-kala kita ngelihat di WA group, ya, si X selalu pamer inilah saya, inilah saya, inilah saya. Tanpa disadari. Walaupun si X itu seorang dai mungkin, ya, tanpa disadari, hawa nafsunya akan berkata, aku orang hebat, aku punya ilmu, aku harus dihormati, dan seterusnya. Padahal segala puji milik Allah. Subhanallah. Yang gagah perkasa, yaitu matahari, ketika terbit, indahnya luar biasa, menunjukkan kegagahannya. Bahkan ketika terbenam pun menunjukkan keindahannya. Baik sunrise ataupun sunset, sama-sama indah. Itu pun tidak punya pujian. Alam semesta serta asinya tidak punya pujian. Apalagi kita yang kecil ini, Allahu Akbar. Yang tidak berdaya ini, tidak punya, tidak layak untuk dipuji. Karena segala puji hakikatnya bukan milik makhluk, tapi milik Allah. Tanpa kita sadari perilaku kita, ada yang menunjukkan inilah saya. Tanpa kita sadari. Kenapa? Karena memang di dalam hati kita ada hawa nafsu. Ada fujur yang mengajak kepada maksiat. Ada kecenderungan untuk menunjukkan who am I? Siapa saya? Inilah aku. Ada kecenderungan aku patut dipuji. Padahal segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bosan-bosan saya ingatkan. Kata-kata Alhamdulillah tidak cukup di dalam lisan kita. Tapi kita harus masukkan di dalam hati kita yang paling dalam. Ya Allah, memang segala puji milik Engkau. Tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Subhanallah. Seindah apapun, seandainya kita ngelihat bunga, ih cakep banget bunganya. Tidak boleh Anda ucapkan, cakep banget. Tidak boleh. Katakan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang dipuji bukan bunganya, akan tetapi adalah Sang Pencipta. Jangan sampai kita terjebak, bahkan memuji makhluk. Bayangkan kita tidak menyadari, kita makan yang enak. Makanannya enak banget. Nah, dilarang di dalam Islam. Karena yang patut dipuji adalah yang mencipta makanan. Subhanallah. Jadi makhluk serta seisinya itu tidak punya pujian. Kadang-kala kita memuji sesuatu, apapun yang di depan kita. Subhanallah. Padahal itu adalah milik Allah. Siapa yang memiliki, yang mengatur? Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Subhanallah. Maka kadang-kala kita melupakan langit dan bumi serta seisinya itu ciptaan dari Allah. Bahkan kadang-kala kita membesarkan diri kita, na'udzubillah min dzalik. Padahal yang patut dibesarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Betul, indahnya kesatuan antara matahari dan laut. Wih, ketika sunrise, betapa dahsyatnya. Apalagi ada gunung di situ kan, ditimpa lagi dengan cahaya-cahaya yang Allahu Akbar, luar biasa. Tapi ketika Anda melihat pemandangan itu, Anda foto, keren banget, subhanallah.
apa yang keren. Anda tidak boleh memuji, mengatakan keren kepada makhluk. Katakan Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah, indah sekali ini, Masya Allah. Gitu. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha, Subhanallah. Antum, apakah Anda lebih hebat, dahsyat eh, penciptaannya daripada langit yang dibangun, yang didirikan oleh Allah Subhanahu. Rafa'aha samkaha, diangkat, dibangun, ditinggikan, wasawwaha, dan diperindah, disempurnakan. Ini redaksi Al-Quran. Tapi jangan pikir ini semua adalah yang keren makhluk. Tidak, yang keren malah yang mencipta. Subhanallah. Jadi ini redaksi-redaksi. Apakah Anda merasa lebih hebat, lebih sempurna, lebih jago, lebih bla 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 daripada langit yang dibangun oleh Allah? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertahmid Alhamdulillah dengan hati kita. Kalau tidak, maka kita akan punya penyakit hati. Penyakit hati itu juga menular, membesar, membesar, membesar. Ya, mungkin orang bilang cancer, lebih parah daripada itu semua. Maka orang yang sombong tambah sombong lagi, tambah sombong lagi, tambah sombong lagi, tambah sombong. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun demikian. Ketika kita memberikan salam salawat kepada Rasulullah SAW, Allah dan Rasul di satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi. Jadi antara Allah dan Rasul, karena ini adalah utusan Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, ya mencintai Allah Azza wa Jal, satu kesatuan, satu paket. Ayakun Allah, ini kemarin sudah saya bahas, Ahabballah ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kemarin kita sudah bahas halawatul iman. Pada hari ini, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari, subhanallah. Kalau Anda baca ini akan menitikkan air mata. Apakah saya sudah mencintai Allah? Rasul SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Hadis Bukhari, hadis sahih 6508 hadis ini. Jadi barang siapa yang betul-betul mencintai Allah, dia mencintai untuk berjumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun cinta, menginginkan pertemuan dengan. Barang siapa yang takut, benci pertemuan kepada Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Subhanallah. Kemarin, tadi malam, ya kemarin berarti saya jadi imam membaca surat Al-Qiyamah. Di dalam ayat itu, wujuhu yawma idzin nadhirah, Allah ila rabbiha nadhirah. Gak kuat kita, ya Allah akan menitikkan air mata. Nanti di akhirat, insya Allah mudah-mudahan kita akan kumpulkan oleh Allah dalam surga Allah. Amin ya Allah. Bersama orang-orang yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga anak keturunan kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Redaksi itu, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berhentilah saya waktu jadi imam itu. Karena artinya, dan kalian manusia rata-rata lebih memprioritaskan mencintai al-ajilah, kehidupan dunia ini lebih Anda agungkan kehidupan dunia. Lebih prioritaskan, melupakan kehidupan akhirat.
orang-orang yang betul-betul memprioritaskan akhirat, menjadikan akhirat sebagai obsesi dan harapan besarnya, maka mereka adalah orang yang soleh. Pada saat itu wajah-wajah mereka berseri-seri, naudhirah, karena mereka melihat Allah Azza wa Jalla dan Allah cinta kepada mereka. Mereka pun mencinta Allah. Bahasa surah Al-Fajr yang radiyatan mardiyah. Dia cinta Allah dan Allah mencintainya. Dia ingin bertemu dengan Allah, akhirnya pun Allah memberikan kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Kenikmatan yang tertinggi di surga adalah melihat Allah Azza wa Jalla, karena Allah adalah sumber daripada kenikmatan itu semua. Kenikmatan apapun di surga kecil dibandingkan kenikmatan melihat Allah. Redaksi Al-Quran. Wajah mereka berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mencintai perjumpaan dengan hambanya. Karena hambanya cinta sekali ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini baru satu hadis apa yang mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya buat kita, buat termasuk buat diri saya sendiri. Apakah saya ini sudah mencintai Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Apakah saya betul-betul benar-benar mencintai Allah Azza wa Jal dan mengharapkan perjumpaan dengannya? Subhanallah. Apakah saya betul-betul mencintai Allah dengan mengharapkan pertemuan dengannya? Subhanallah. Apakah kita rindu dengan azan? Subhanallah. Ataupun ketika kita mendengar azan langsung, duh, belum sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Apakah kita rindu dengan membaca Al-Quran? Kalau kita cinta Allah, kita menunggu waktu sholat. Bukan kita dikejar-kejar sholat. Betapa banyak orang sibuk. Apapun kesibukannya. Ada azan, duh, ntar aja dah. Tidak ada rasa cinta. Cinta itu tidak bisa dibikin. Memang ada dalam hati kita. Tidak mungkin saya mengatakan saya cinta kamu, pada dasarnya saya tidak cinta. Tidak mungkin. Kita berbicara cinta biologis dan itu sudah kita bahas. Kita punya anak. Taruhlah anak kita di pondok pesantren. Itu ada aturan tidak boleh dijenguk. Ketika kita jenguk, Masya Allah, rasanya. Kita akan meluk anak. Begitulah cinta. Saya cinta orang tua saya. Masya Allah. Saya pulang ke Indonesia 2003. Dari tahun 80-an kita pulang. Pulang-pulang. Ya. Allahu Akbar. Ketika pulang, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Itulah cinta kita dengan orang tua kita. Rindu yang begitu dahsyat. Sekarang kita sudah sholat subuh. Adakah rasa hati dalam hati kita menunggu waktu sholat zuhur? Dan apakah dalam hati kita ada rasa bahagia ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengar azan tapi biasa-biasa saja? Walaupun teksnya adalah Allah Maha Besar, apakah dalam hati kita betul-betul membesarkan Allah? Itu sangat subjektif, tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita memang cinta dan cintanya dahsyat, jangankan azan mau kita dengar, sebelum datangnya waktu sholat, kita sudah rapi, sudah dalam keadaan berwudu, sudah siap menyambut yang kita cintai, itu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wadzalika ribat, itulah ribat, dan sudah saya terangkan. Ribat adalah ikatan hati kita kepada Allah. Dulu orang-orang yang berperang, yang di garda terdepan,
Yang pasti mati duluan, itulah yang disebut dengan al-murabitun. Orang-orang yang mengikat diri mereka cinta kepada Allah. Dihantam dengan panah, dengan tombak, dengan pedang. Itu pertama kali soft terdepan. Ketika orang-orang istirahat, dia menjaga jangan-jangan musuh akan menerjang dan menyerang secara dadakan. Dia paling depan dan tidak tertidur. Dia melihat kanan kiri. Dia kontrol. Itulah al-murabitun. Orang ar-ribat, mengikat dirinya. Ribat bentuk noun, ya bentuk. Adapun orang yang melakukannya itu murabit. Fa'ilnya adalah murabit, orang yang mengikat diri. Untuk zaman sekarang, Bapak Ibu, al-ribat adalah cinta kita kepada Allah. Saking cintanya kita pada Allah, tidak lepas hati kita dari Al-Quran. Kemana-mana dia membawa Al-Quran. Di mobilnya ada Al-Quran. Di depan rumahnya, di ruang tamunya ada Al-Quran. Dia tidak mau lepas. Itulah cinta. Karena perjumpaan kita ketika kita membaca Al-Quran, kalaulah kita mau Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Kalaulah kita ingin berbicara kepada Allah, salatlah, berdoalah, berzikirlah. Subhanallah. Bukankah kita tahu semua, nggak ada yang tidak tahu bahwa Allah dengan hambanya paling dekat ketika dia sujud. Jangan disempitkan sujud akhir dalam sholat. Ketika sujud, sujud apa saja. Mau di dalam sholat, di luar sholat. Ketika kita sujud syukur, itu dekat dengan Allah. Kalau di dalam sholat kita terikat dengan ungkapan, tidak mungkin kita pakai bahasa Indonesia di dalam sholat kita. Tetap kita mengucapkan subhan rabbil a'la atau subhan rabbil a'la wa bihamdi, sama. Kita ungkapan itu walaupun hati kita permintaannya banyak. Tapi ketika kita di luar sholat, kita baca Al-Quran, kita berzikir, bertasbih, kita bersyukur ya Allah. Tiba-tiba kita sujud dan kita mengucapkan doa pakai bahasa Indonesia boleh. Bebas karena di luar sholat. Disitulah rasa cinta. Allah tahu isi hati kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan bukankah kita sudah mengingatkan jemaah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia, sekecil apapun, kami mengetahuinya. Subhanallah. Jadi Allah Maha tahu isi hati Anda yang terbesit sekecil apapun. Terbesit, Allah Maha 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 tahu. Jadi ketika kita cinta rindu pada Allah, Allah tahu. Dan orang yang pura-pura cinta pun Allah tahu. Pura-pura cinta, oh saya juga cinta Allah. Ketika kita ditanya, apakah Anda kangen untuk bertemu dengan Allah? Iyalah cinta. Tapi jarang membaca Al-Quran. Itu namanya cinta bohong. Cinta hanya di bibir, bukan di hati. Sementara hati kita tidak ada ketertarikan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada ketertarikan untuk membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran Karim itu bukan hanya ketika bulan Ramadan. Kita dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Sejauh mana kita betul-betul cinta Allah. Dan sudah saya terangkan. Ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya jemaah. Ketika mendengar kajian-kajian seperti ini, dia mencoba untuk menjadi al-murabit, mengikat dirinya, hatinya kepada Allah. Yaitu dia persiapan sebelum azan, lihat jam, wah, dia sudah rapi, nah, dia siap untuk menyambut suara azan. Dia berzikir, dan itu setiap saat. Subhanallah. Kebetulan dia mendapatkan musibah, yaitu sakit dan tidak bisa salat sempurna. Dia pakai kursi roda. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan ketika wafat, dalam keadaan menunggu waktu salat, berzikir di atas kursi roda. Allah. Ini kisah-kisah yang mengharukan betapa cintanya dia kepada Allah.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita merasakan kecintaan yang dasar? Sudahkah kita betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya? Sudahkah kita betul-betul ada ketertarikan? Kalau kita betul-betul cinta Allah dan Rasul-Nya, betul-betul cinta Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Karena kita merasakan kenikmatan dalam berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita menjadi tenang? Dan kehidupan dunia serta seisinya menjadi kecil ketika dia mencintai Allah di atas segalanya. Saya cinta Allah, ya saya cinta Allah. Lihat, apakah kita betul-betul merasakan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita betul-betul cinta Allah, betul-betul kita akan selalu bersama Allah, maka kita selalu berzikir. Tidak mau lepas subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu. Tidak mau lepas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berzikir terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perjumpaan kita ketika kita bersama Allah ketika sholat. Tahu dari mana? Kata-kata tadi hadis, liqa itu pertemuan. Man ahabba liqa Allah, barang siapa ingin bertemu, liqa itu pertemuan. Ahabballah liqa'ahu, maka Allah cinta juga untuk bertemu dengannya, untuk berjumpa dengannya. Lihat, ini hadis riwayat Bukhari. Harus dijelaskan juga dengan ayat Al-Quran. Al-Baqarah ayat 46. Orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu mulaqu rabbihim. Ketika dia salat, dia merasa sedang bertemu dengan Allah. Maka orang yang sholat itu sedang bertemu dengan Allah. Tapi lihatlah sholat di masjid, banyak orang sholat cepat-cepat. Apalagi sholat sunnah. Terus rasa cinta Anda di mana? Menikmati sesuatu itu pelan-pelan. Anda menikmati kopi pelan-pelan. Sesuatu. Menikmati makanan. Kalau makan kacang. Masya Allah enak banget. Alhamdulillah enak banget. Allah Akbar. Tidak mungkin Anda makan kacang. Pelan-pelan. Dinikmati begitu juga sholat tumak nina. Subhanallah. Kalau Anda rasa cinta, tidak mungkin sholatnya cepat-cepat. Tidak mungkin. Ini seakan-akan kita tidak mau lepas dari sholat kita. Betul dialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang lain. Ya, esensinya sama, tapi ada keterangan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengannya. Barang siapa cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengannya. Subhanallah. Itu cinta. Namanya cinta itu yang maunya ketemu. Kalau nggak mau ketemu berarti bukan cinta. Barang siapa cinta, barang siapa benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci. Aisyah, ya Rasulullah. Langsung the first impressionnya adalah kematian. Kesan awalnya, berarti ada yang mencintai kematian. Bukankah orang takut dari kematian? Bukan itu. Oke, ketika kita wafat pun, nanti ketika kita wafat, ajal tiba. Kita rindu untuk bertemu dengan Allah. Subhanallah. Maka orang-orang yang selalu itu ingin cepat dikubur, jangan ditunda-tunda. Subhanallah. Ada suatu hal yang mungkin banyak kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ini banyak pertanyaan yang dan tidak tersosialisasikan. Kalau kita, orang tua kita, siapapun yang meninggal, kuburlah di situ. Seandainya Anda orang Jogja, berandai-andai.
orang tua bersama kita tinggal di Jakarta, wafat. Kemudian, dikembalikan ke Jogja, Jakarta, Jogja, pakai ambulan bawa jenazah, dikubur di Jogja. Salah. Itu bukan waktu. Orang yang soleh itu ingin cepat bertemu dengan Allah, ingin cepat dikubur. Seluruh mazhab manapun tidak berbeda. Itu untuk secepatnya dikubur, secepatnya. Dan yang banyak orang tidak tahu, antara titik dia lahir dan dia wafat, itu dijadikan jarak ini sebagai pahalanya. Subhanallah. Waktu saya jadi imam di Al-Hikmah di mana di New York, kemudian sakit, subhanallah. Berandai-andai saya wafat di sana, kuburlah di sana. Tidak perlu kita bawa lagi ke Indonesia. Karena dalam hadis-hadis menunjukkan ketika itu ada sahabat yang wafat. Dia orang Madinah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Setelah Allah Rasulullah menyolatkan, coba dia wafat dalam keadaan jauh dari tempat lahirnya. Dalam keadaan asing. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, maksudnya apa itu? Nah, Rasulullah menjelaskan seorang itu lahir di tempat titik kelahiran, kemudian dia meninggal di tempat pengasingan, tempat jauh dari tempat dia lahir, maka antara jarak dia dilahirkan dengan dia wafat, itu menjadi pahala baginya. Tafsir hadisnya banyak. Dikatakan inilah pintu surga baginya, pintunya luas sekali. Baik, saya tidak akan bahas masalah itu, tapi ketika kita terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah tentang hadis tadi, Aisyah langsung kesan awalnya adalah kematian. Rasulullah bukan orang merindukan kematian Aisyah. Maksudnya ketika dia sudah wafat ingin cepat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kuliah subuh ini tidak berbisa panjang lebar. Karena hari ini akan ada kajian membaca Al-Quran, yaitu APB mengaji. Jadi saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Kajian hanya sebentar saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Coba kita diagnosa diri kita. Adakah cinta berjumpa dengan Allah? Lihatlah apakah kita selalu mendekat Al-Quran, selalu bersama kita Al-Quran. Setiap saat Anda naik mobil ada Al-Quran. Di mobil Anda ada Al-Quran. Di ruang tamu Anda ada Al-Quran. Selalu melihat Al-Quranul Karim. Sudahkah kita berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring? Sudahkah kita ada rasa rindu bersama Allah? Dan perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Allah, kita akan tawadu. Tawadu, rendah hati, tidak sombong. Itulah orang yang cinta berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi manfaat. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Sehat-sehat ya Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum.